Assalamualaikum, bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmu Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kita sekarang berbicara tentang kita perempuan yuk. Boleh? Tapi dari sisi apa, Mi? Dari sudut pandang yang Uma ingin bicarakan. Begitu banyak tema perempuan. Masya Allah, ya. Dan ya atas kehendak Allah kita berdua perempuan. Saya pikir ya di situ ada sudut pandang atau pola pikir tentang perempuan gitu, Uma. Iya. Kita berbicara tentang diri sendiri, sumbernya diri sendiri. Jadi kita bukan gibah ya, bukan ngomongin orang. Fakta dan data. Iya, kita berbicara tentang fakta dan data, bahkan kita benar-benar merasakannya ya, merasakannya sebagai seorang perempuan. Iya. Gitu. Ada banyak hadis yang menyudutkan perempuan, Umi. Di antaranya di neraka itu banyaknya kaum perempuan. Itu Umi, saya jadi takut jadi perempuan. Bagaimana caranya? Biar saya terhindar dari neraka ketika neraka itu dipenuhi dengan perempuan. Saya juga mendengar ungkapan itu. Maksudnya hadis itu seperti itu. Ketika sepertinya begitu jadi pembicaraan banyak orang, untuk terutama orang-orang Muslim ya, orang-orang Islam, gitu. Begitu populer ketika perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka. Ketika saya mendengar ungkapan itu, dulu saya takut, Uma. Iya. Aduh, gimana dong kalau saya jadi penghuni neraka, kan kayak gitu. Iya. Begitu mengerikan neraka, begitu menakutkan neraka. Sampai ada sebuah ungkapan dari manusia ketika manusia menyatakan diri tidak pantas ke surgamu, ke surganya Allah, tapi diri juga tidak sanggup ke nerakamu, nerakanya Allah. Seperti itu kan ada ungkapan seperti itu. Itu begitu populer. Itu di situ ada sudut pandang saya tentang fenomena itu, tentang ungkapan itu. Ketika dulu saya tadi bilang saya takut. Ketika sekarang saya la haula quwata illa billah, pasrah, menjadi apapun saya itu adalah terjadi atas kehendaknya. Saya harus berlapang dengan apapun yang terjadi kepada saya. Ketika surga dan neraka itu adalah rahasia Allah, saya harus bersiap dengan apapun konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Ketika orang-orang membahas, ketika di Al-Quran dibahas, ada balasan dari apa yang dilakukan manusia, yaitu surga dan nerakanya Allah. Begitu, Uma. Iya. Saya udah gak takut lagi. Saya harus bersiap berlapang ketika apapun konsekuensi dari apa yang saya lakukan yang saya tidak tahu dan saya tidak mengerti, ketika itu adalah rahasia Allah. La haula quwata illa billah. Gimana pendapat Uma? Iya. Saya ingat ketika di neraka itu ada malaikat. Iya. Penjaga neraka itu kan malaikat ya. Di dalam riwayat? Iya. Iya, sepertinya di dalam riwayat. Di dalam Al-Quran dibahas. Di dalam Al-Quran, ya. Ketika di neraka itu, di situ ada malaikat lah intinya, gitu kan. Ketika neraka itu begitu menakutkan, gitu. Saya terpikir makhluk yang begitu terkenal ketaatannya kepada Allah, Allah menyimpannya di sana sebagai penjaganya. Artinya neraka itu tidak mutlak, ketika kepedihannya itu tidak mutlak. Ini analisa saya ya, saya. Ketika saya mengingat bahwa ada di neraka itu penjaga, yaitu malaikat. Ketika malaikat itu sudah begitu terkenal dengan ketaatannya,
Tapi Allah untuk menjaga orang-orang kafir di neraka itu adalah menempatkan para malaikat. Nah, di sini saya terpikir bahwa neraka itu kepedihannya tidak mutlak untuk seluruh penghuni ketika misalkan neraka itu adalah pedih. Wallahu a'lam. Iya. Di sana malaikat itu bukan dalam rangka kepedihan ya, tapi lebih ke penjagaan. Jadi artinya benar-benar neraka itu begitu rahasia, begitu manusia tidak bisa menggambarkan bahwa neraka itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan atau seperti apalah gitu yang begitu terkenal. Dari gambarannya yang dibahas di dalam Al-Quran, iya, seolah-olah seperti itu. Iya. Ketika nyatanya sebenarnya itu adalah rahasia. Itu hanya Allah yang tahu. Iya. Seperti itu. Iya. Ketika tadi saya mencoba mencermati ya doa umat tentang sepertinya bukan mutlak rasa yang dirasakan ketika misalkan tentang neraka. Iya. Saya pikir ketika seseorang masuk neraka berlapang dada tidak akan sakit. Tidak akan merasa kesakitan, tidak akan merasa apapun ketika kita berlapang dada. Ketika itu adalah konsekuensi dari sebuah ketaatan, dari apa yang dilakukan ketika manusia hidup di dunia. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Nyatanya, ketika apapun kondisi yang terjadi kepada manusia, ketika manusia hidup di dunia, ini adalah sesuatu yang dirasakan ketika nyatanya sepertinya manusia merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Manusia memperhatikan apa yang terjadi pada dirinya, menelaah sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Ketika ada rasa sakit seperti apa, ketika ada rasa sedih seperti apa, ketika begitu rasanya, ketika misalkan ada rasa panas, ada rasa dingin, ada rasa apapun yang dirasakan ketika itu adalah begitu rasa yang begitu banyak dan begitu universal, ketika saya tidak harus menyebutkan satu persatu, ketika itu adalah kehendak Allah. Nyatanya berdasarkan fakta dan data, sepertinya manusia merasakan apa yang harus dirasakan ketika manusia hidup di dunia. Dan ketika berbicara tentang sesuatu yang tadi dibahas tentang neraka, ketika misalkan manusia mengidentifikasi seolah-olah rasanya itu seperti yang dibayangkan, kan baru ngebayangkan masalahnya belum menjadi belum fakta dan data. belum merasakan. Nyatanya ketika rasa sakit ketika di dunia, ketika kita berlapang berlalu begitu saja, rasa lebih sakit mudah. itu maksud saya. Masya Allah. Ketika kita hidup di dunia, kita bersedih, ketika kita berlapang berlalu kesedihan itu begitu saja. Tidak ada beban, yakin itu adalah yang terbaik, yakin itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sesuatu yang menurut saya akhirnya manusia tidak lagi merasa takut menghadapi apapun yang ada di hadapan ketika manusia hidup di dunia, atau ada satu konsekuensi dari apa yang dilakukan ketika itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak ketika manusia meyakininya. Wallahu a'lam. Iya. Umi, barusan kita naik ke gunung, sampai sini itu kita sebelumnya berpikir bahwa jalannya itu akan sangat licin ya. Karena habis hujan. Itu semalamnya. Adalah telaah. Iya. Analisa, asumsi ya. Iya. Bahwa ketika ke gunung hujan besar semalaman gitu kan, jalannya akan licin gitu. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi? Iya, fakta dan data. Kita merasakannya barusan, gitu kan. Masya Allah, seperti di aspal yang kasar ya. Fakta di balik data. Ketika itu adalah sesuatu yang nyata yang ada di hadapan. Ketika data bisa hanya sekedar prasangka. Iya, betul. Ketika data bisa hanya sekedar telaah. Iya, betul. Ketika data bisa hanya sekedar asumsi. Iya, betul. Tapi ketika fakta yang ada di hadapan, sesuatu yang di hadapan itu adalah kehendak Allah yang dirasakan ketika itu adalah benar.
terjadinya. Iya, La haula wa la quwata betul. illa billah, Iya, Uma. iya. Jadi manusia kalau dalam bahasa Sunda keok memeh dipacok. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya Bahasa apa. Indonesianya la haula wa la quwata illa billah. Takut sebelum berperang. Nah, Wah, ya seperti seperti itu. Wallahu Kalah a'lam. sebelum bertanding. Seperti Seperti itu. Begitu pola pikir manusia dipenuhi dengan asumsi-asumsi, pendapat-pendapat, prasangka-prasangka buruk yang begitu gitu. banyak. Iya. Jadi sebelum melakukan sesuatu udah ketakutan seperti itu gitu. Apa dong harusnya kita bersikap? La haula wa la quwata illa billah. Iya. Yakin ketika segala yang terjadi adalah yang terbaik. Yakin ketika segala yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Seperti halnya tadi kembali ke pembicaraan sebelumnya tentang Neraka. perempuan. Begitu banyak perempuan menjadi penghuni neraka. Ya saya bilang saya sudah tidak merasa takut lagi. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sudut pandang. Itu adalah sebuah keyakinan ketika berbicara tentang neraka. Sekarang Uma kita analisa. Kenapa ya ada pendapat seperti itu? Kenapa ya perempuan sepertinya menjadi objek atau misalkan pembicaraan dan akhirnya dinisbatkan menjadi penghuni neraka kebanyakannya? Iya, iya. Adakah alasan? Maksud saya itu. Iya, iya, iya. Gimana Uma? Saya nggak tahu. Uma pernah dengar alasan? Kalau saya sih ketika saya misalkan mencoba berprasangka, iya, berasumsi, gitu maksudnya. Jumlah manusia yang ada di dunia dari fakta dan data sepertinya penghuninya banyaknya perempuan. Oh iya, jadi dari sisi kuantitas ya? Iya, 1:10. Bayangkan itu data yang masuk terakhir. Iya. Dari data dunia yang saya dengar di berita. Iya. Itu meskipun prasangka, bukan sesuatu yang objektif menurut saya. Betul. Tapi kan itu bisa dijadikan tolak ukur Ummah. Iya, betul. Gitu. Ya, ketika berbicara 1:10, akhirnya ketika misalkan tentang penghuni neraka, ya bisa jadi banyaknya perempuan. Soalnya di dunianya juga banyaknya perempuan. Iya, betul. Gimana? Betul. Itu sangat logis ya. Sangat logis. Itu apa kata orang mah apa namanya? Sesuatu yang sangat rasional gitu kan, masuk akal gitu kan. Itu bisa dimengerti. Bisa dimengerti, mudah dimengerti ketika perempuan itu adalah di neraka tuh dalam jumlah banyak ya emang. Kenapa tidak? Karena jumlah perempuan mendominasi ya. Seperti itu gitu. Wallahu a'lam. Itu sebuah prasangka. Iya. Ada lagi Uma yang misalkan kita telaah bahwa kenapa di dalam hadis itu jadi perempuan yang menjadi penghuni neraka? Saya dengar seperti ini, Uma. Uma pernah dengar nggak sih? Apa? Tentang apa? Sepertinya katanya banyak perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Oh, Masya Allah ya. Itu. Benar, saya dengar. Kalau ada kan? Banyak ada. Jadi kenapa alasannya perempuan masuk neraka? Banyak perempuan yang masuk neraka. Katanya perempuan itu tidak taat kepada suaminya. Seperti itu, Uma. Gimana dong sudut pandang Uma? Saya nggak mau taat ke suami. Saya mau taatnya hanya ke satu, ke Allah aja. Saya sepakat. Ketika saya di dalam ketaatan, ketika orientasi ketaatan itu hanya kepada Allah saja. Saya meyakini itu adalah sesuatu yang harus saya taati. Apapun perintahnya, tanpa kecuali, tanpa memilih. Itu hanya Allah saja. Bagaimana dengan suami, Uma? Suami, jangan abaikan saja. Yang harus manusia pilih hanya satu, Allah saja. Masya Allah, itu sudut pandang keyakinan. Itu sesuatu yang dinyatakan dan itu benar, gitu. Dan ketika saya boleh menambahkan, ketika ketaatan seperti apa yang harus dilakukan seorang istri terhadap suaminya, seperti itu adalah sesuatu yang harus dibahas ketika manusia, seorang suami maksudnya menyuruh seorang istri untuk taat ke Allah, untuk taat kepada Allah. Saya pikir seorang istri harus taat, menaatinya kata-kata suami itu karena Allah. Iya.
bukan karena dirinya, Iya. tapi karena Allah melakukannya ketaatan itu. Iya, iya. Dan ketika akhirnya banyak laki-laki yang menyuruh istrinya berbuat maksiat, kita menolaknya dong ya. Iya, Gitu. harus seperti itu. Menolaknya karena Allah gitu kan, bukan karena dia, seperti itu. Seperti itu mah. Iya. Jadi Umi gini, emang yang saya sering dengar, taati suamimu ya gitu. Tapi di sini suara karena Allahnya Tidak masih ada. lirih, ketika terdengar pun masih lirih, tersembunyi gitu Begitu kan. Begitu sayu. Bukan sesuatu yang harus dinomorsatukan. Iya, Bukan seperti sesuatu itu. yang harus dilakukan. Ketika ketaatan dari apa yang suami nyatakan itu karena Allah, dalam konteks ketika apa yang dilakukan atau yang dikatakan suami itu adalah untuk ketaatan kepada Allah. Iya kan? Iya, seperti itu. Iya. La haula quwata illa billah. Gimana Uma? Jadi kesimpulannya yang harus digarisbawahi, ketika seorang perempuan mau taat kepada Allah, mau taat kepada suaminya, harus digarisbawahi karena Allah. Begitu kan Umi? Dan untuk ketaatan kepada Allah. Iya kan? Seperti itu. Ketika penolakan itu karena Allah, karena sesuatu yang dikatakan suami itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika itu adalah bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Seperti itu. Seperti itu. Jadi menjadi perempuan harus pintar, tahu dari apa yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar pintar. Salah satu diantaranya. Iya, harus yakin kepada Allah dengan benar dan akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh sang suami. Kaum laki-laki. Iya, maksudnya jadi kita harus punya keyakinan yang benar kepada Allah. Kita harus berpegang teguh kepada hukum Allah. Ketika Allah adalah benar, ketika Allah adalah segala-galanya, yakin ketika segala yang terjadi itu adalah kehendaknya, yakin ketika segala yang terjadi itu adalah yang terbaik menurutnya. Ketika Allah selalu dan selamanya. Allah a'lam Uma. Gimana dong? La haula quwata illa billah. Jadi intinya number satu, yang pertama itu adalah Allah. Hanya Allah. Only Allah. Ketika melakukan apapun, diantaranya taat kepada suami, itu harus karena Allah saja. La haula quwata illa billah. Seperti itu, Ma. Dan ketika menolak suami pun, itu harus karena Allah saja. Seperti itu. Dilihat dari sudut pandang perintahnya seperti apa. Apakah sesuai dengan hukum Allah atau bertentangan dengan hukum Allah. Seperti itu. Iya. Menjadi perempuan harus bijak. Menjadi perempuan harus taat kepada Allah. Iya. Menjadi perempuan harus Allah saja. Menjadi perempuan harus yakin ketika Allah adalah benar. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Iya. Jadi ketika tentang perempuan di neraka, abaikan aja ya. Ketika itu rahasia sebenarnya. Iya. Itu rahasia. Itu sesuatu yang belum terjadi. Gak harus takut ya. Tidak harus takut. Gak harus takut. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Iya. Melakukan ketaatan, belajar, memahami dari apa yang harus dilakukan. Mencari tahu ya Uma. Iya. Bukan hanya sekedar diam. Iya. Ketika pasrah, bukan hanya sekedar diam. Ketika pasrah, bukan hanya sekedar diam. Ketika pasrah, melakukan banyak keharusan yang Allah perintahkan. Seperti itu. Iya. Umi, terakhir saya mendapatkan tentang surat Ar-Rahman yang itu begitu populer. Dalam surat Ar-Rahman dinyatakan, saya tidak tahu ayatnya, saya bukan penghafal Quran, tapi di dalam surat Ar-Rahman dinyatakan bahwa tentang neraka, di situ ketika pernyataan tentang neraka itu sama pernyataannya seperti halnya tentang surga dan tentang dunia. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Iya, itu gitu. Maksudnya ayat yang itu. Iya. Itu artinya ketika dari sudut pandang ayat itu, bahwa neraka itu adalah nikmat dari Allah yang tidak boleh manusia dustakan. La haula quwata illa billah. Ketika itu adalah kehendak Allah, ketika itu adalah yang terbaik, maka nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Seperti itu. Iya. Jangan pernah mendustakan apapun.
tentangnya, tentang Allah maksudnya. Ketika Allah adalah segala-galanya. Wallahu a'lam. Iya, iya. Jadi neraka adalah bukan orientasi manusia untuk kita menghindarinya. Bukan itu ya. Yang harus manusia lakukan adalah Allah. Bukan melihat nerakanya. Ketika melakukan sesuatu, banyak manusia melakukan sesuatu karena takut neraka. Karena Allah seharusnya. Iya, iya. Melakukan apapun karena Allah, seperti itu kan Uma? Iya, iya. Itu, Masya Allah. Jadi intinya di sini adalah hanya Allah saja, hanya untuk Allah, dan melakukan segalanya hanya karena Allah. Begitu bukan Umi? La haula wala quwata illa billah. Seperti itu, Ma. Gitu. Masya Allah. Cukup di sini dulu, sampai di sini dulu ya. Iya. Ya, dari kami di Dialog Allah dan Kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.